struktural ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Pak Dr. Haji Mukhlisyuddin MA. Yang saya hormati Pak Balai Diklat Keagamaan Sumatera Selatan, Pak Dr. Safitri Irawan. Ini dulu ketika ikut bidding saya kira perempuan, ternyata laki-laki. Safitri itu kan kesan pertama Safitri, tapi karena di situ disinggapi Irawan, ada Irawan mestinya, tapi Safitri ini perempuan, ternyata laki-laki. Yang saya hormati, ini sesuai dengan tusinya di sini ya, Balai Diklat Keagamaan, Balai Litbang Keagamaan Jakarta. Ini murid saya dulu di Fakultas Tarbiyah di Jogja, Pak. Jadi tahu betul saya sejak beli mahasiswa pendukung saya dulu ketika saya calon diklat itu. Beliau tim sukses saya. waktu itu awal mahasiswa bisa memilih. Ini beliau pendukung saya. Jadi sampai sekarang masih ketemu di Jakarta. Baik, saya nanti para pejabat eselon 3 di lingkungan Kanwil Kementerian Provinsi Sumatera Selatan, ada KPU, ada para kabit dan juga Kemenak Kota Palembang, para pejabat eselon 4, ada Mas Rizal ini sengaja datang dari Jakarta untuk berkunjung ke PDK Palembang. Seluruh ASN di lingkungan Balai Diklat Keagamaan Palembang yang saya banggakan dan saya cintai. Tentu saya terima kasih atas undangan ini. Ini sebenarnya tidak disetting mendadak, ya. Sangat mendadak ya, tidak disetting semula, karena semula kami kesini itu mewakili Pak Menteri untuk meresmikan gedung yang dibiayai oleh SPSN. Ada 15 gedung oleh Kak Kanwil, terus kemudian pulang ke Jakarta. Tapi karena Pak Safitri WA saya, kemudian ya udah kita scheduling pulang, mestinya jam 15.45 ya kita pulang. Akhirnya kita pulang jam 6:30, 18.30. Nggak apa-apa pakai kelas ekonomi, yang dulu juga ekonomi kok. Setelah di Garuda, yang penting jangan lain aja. Jangan lain, jangan Sriwijaya. Kalau masih setelah masih bisa lah. Baik, yang berikutnya tentu kalau soal pembinaan saya rasa kita tahu semuanya. Jadi nanti ya sebagai seorang ASN tentu ada 3 hal yang saya sedikit nanti, tapi yang penting pengembangan PDK mungkin akan saya singgung karena yang terkait dengan reformasi birokrasi. Saya lepas saja deh, nggak usah pakai teks. Jadi ada 3 faktor, 3 unsur yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Ini sesuai dengan amanat regulasi PP 11/2017 tentang manajemen PNS. Ada 3 kalau menjadi ASN yang basisnya adalah basis sistem merit. Yang pertama adalah kualifikasi, kedua adalah kompetensi, ketiga adalah kinerja. Saya rasa 3 hal ini kalau kita pahami betul itu akan menjadi PNS yang bagus. Kualifikasi, seorang bekerja tentu memiliki background pendidikan akademik. Nah, ketika dia bekerja di sebuah bidang tertentu, ini harus korelasi dengan kualifikasinya. Kalau dia bekerja di bidang IT, itu tentu kualifikasi akademiknya tentu dari sarjana IT. Kalau dia bekerja di keuangan, itu yang pas ya adalah akuntansi atau manajemen atau fakultas ekonomi dan bisnis syariah, kira-kira begitu kan, atau bisnis Islam. Kalau dia bekerja di bidang kepegawaian, cocok ya tentu jurusannya jurusan pengembangan SDM atau manajemen
sumber daya manusia. Jadi ini kualifikasi. Jadi sekarang tinggal bertanya diri sendiri, saya ini kualifikasi akademiknya saya apa? Saya bekerja di bidang apa? Kalau tidak sesuai, protes, minta dimutasi. Karena ada nomenklatur namanya redistribusi atau mutasi dan rotasi. Maka supaya untuk menyesuaikan kualifikasi akademik dengan bidang pekerjaannya. Nah, yang kedua, kompetensi. Kalau kualifikasinya sudah sesuai, kompetensinya belum tentu bagus, karena kompetensi adalah terkait dengan kemampuan penguasaan pengetahuan yang dimiliki terhadap bidang tertentu. Ya belum tentu sarjana IT dia menguasai IT, karena banyak juga sarjana-sarjana itu tidak punya kualifikasi yang membackup terhadap kompetensi yang dikuasainya. Itu banyak juga, karena banyak sekarang kan apalagi S1 sekarang membludak. PTKIS itu sudah luar biasa banyaknya, ya. Bahkan ada yang kelas jarak jauh dulu itu kan dilakukan kompetensinya. Jadi kompetensi terkait penguasaan skill, keterampilan, pengetahuan terhadap bidang pekerjaannya. Jadi kalau dua ini clear, artinya dua unsur sudah terpenuhi. Dia IT misalkan kualifikasinya sesuai, kompetensinya bagus, tentu yang ketiga adalah kinerja. Belum tentu dia punya kemampuan, punya keahlian, punya kompetensi, tetapi pekerjaannya tidak pernah selesai. Itu namanya kinerjanya tidak bagus. Maka aspek ini peran balai diklat keagamaan menjadi sangat signifikan untuk mengembangkan kompetensi. Jadi maka kita kan ada istilah di sistem merit adalah uji kompetensi. Setiap pegawai 3 tahun itu mestinya amanat undang-undang itu harus diuji kompetensi. Tujuannya apa? Satu, mengetahui posisi kompetensi yang dikuasai terhadap bidang pekerjaannya. Nah, nanti ketika dikuasai ada kategori. Ini misalkan di bawah 68. Oh, dia kurang memenuhi syarat kompetensi. Maka peran dia harus dideklarasikan atau disuruh sekolah lagi S2. Paling tidak dia masuk sebagai target untuk di pendidikan dan pelatihan. Dan fungsi ini adalah deklar. Nah, kita mengkoneksikan itu. Maka kemarin ada uji kompetensi 1350 eselon berapa itu 3 atau 4. Itu kita sudah tahu profilingnya. Maka sesuai rekomendasinya, kalau dia tidak memenuhi kualifikasi, ya pasti harus dideklarasikan. Tinggal kita mengkoneksikan, ayo bikin apa pengembangan kompetensi apa di bidang tertentu. Jadi dari 1300 kan bisa dipilah-pilah dalam konteks ini. Kalau dia kompetensinya masih memenuhi syarat, ya tentu ini prosesnya adalah pembinaan dari atasan. Kalau dia bagus, ya tinggal pengembangan, dorongan dari atasan, pimpinan terhadap kompetensi yang dimilikinya. Jadi itu fungsi dari uji kompetensi. Makanya menjadi amanat regulasi untuk uji kompetensi, termasuk rotasi, mutasi, dan promosi itu juga bagian dari itu. Maka sejak periode saya ini uji kompetensi wajib bagi mereka yang mau rotasi atau mutasi. Kalau tidak saya kembalikan, eselon juga. Dan saya nanti mohon maaf nanti Pak Kanwil, yang selama ini kita ada suara-suara miring dari luar yang mengatakan pengangkatan eselon 4 adalah kewenangan Kanwil, dan itu diindikasikan banyak dalam tanda petik tidak memenuhi kualifikasi prosedural uji kompetensi. Maka kita bikin regulasi. Insya Allah saya sudah bilang sama Pak Menteri, kalau mau ya meskipun kita pekerjaan berat di pusat, tetapi untuk akuntabilitasnya bisa pertanggungjawaban. PMA-nya diubah. Kewenangan eselon 4 juga di pusat. Paling tidak biro kepegawaian. Kalau di eselon 3 kan sekjen. Kalau eselon 4 ya di biro kepegawaian, supaya kita bisa mantau proses promosi dari
masing-masing itu ya. Sehingga nanti kalau ada suara sumbang kita bisa tangkal itu, kita bisa pertanggungjawabkan secara akademik, secara prosedural dalam konteks ini. Jadi itu yang mau saya lontarkan Pak Menteri, Pak Menteri setuju. Karena dalam birokrasi itu yang paling berkuasa itu adalah eselon 3 4. Yang paling berkuasa kan pimpinan yang laporan aja, maka kami laporan dari para kabin pada itu ya. Jadi yang tahu betul itu, maka mereka harus betul-betul punya itu tadi kualifikasi, kompetensi, dan nanti ditambah dengan 5 budaya kerja, integritas. Kalau tidak nanti akan bermain-main, sehingga jangan heran kalau ada di antara kita eselon 3 itu harga kekayaannya itu jauh lebih dari eselon 1. Pasti akan dicurigai dalam konteks ini, yaitu untuk memberikan paling tidak penguatan dalam konteks ini. Yang berikutnya kinerja. Jadi harus bedakan, PNS tidak hanya saja bekerja, tapi harus berkinerja. Kalau bekerja sih gampang, ya mudah di sana nulis, ngetik, tapi nggak punya output. Pokoknya saya ngetik, ini bekerja, tapi tidak masuk dalam kategori berkinerja. Artinya apa? Punya target. Saya ini harus hari ini harus menyelesaikan berapa naskah sulak kalau misalkan di administrasi. Saya harus kalau peneliti harus melahirkan berapa halaman per hari saya harus menulis. Saya jadi widya suara, saya harus mendidik dalam waktu 1 semester ini berapa para pejabat administratur atau pengawas atau jabatan fungsional untuk didiklat dalam konteks ini. Jadi ini namanya berkinerja. Dan juga seorang widya suara juga tidak hanya sekedar mengajar, mentransfer knowledge, tapi harus target terus adalah peserta pelatihan harus menguasai apa yang disampaikan materi itu. Kalau itu sudah ada, berarti dia sudah punya target, sudah berkinerja, tidak hanya bekerja. Karena tugas widya suara kan mengajar. Kalau hanya sekedar mengajar tanpa ada metodologi, ada persiapan materi, ada pengembangan materi, ada evaluasi, tidak memantau yang dilatih, maka ini dia hanya bekerja tapi belum berkinerja. Jadi 3 hal itulah yang saya rasa mungkin penting untuk kita jadikan catatan dalam konteks pembinaan yang singkat ini. Mohon maaf saya diberi waktu ini. Pak Kalandu sudah sudah wanti-wanti tadi. Ya, masih ada satu agenda lagi. Yang berikutnya begini terkait dengan PDK. Jadi ke depan insya Allah kalau tidak ada arah melintang itu kan nanti Pak Nurudin akan tergusur, oleh Litbang tergusur semua, yang peneliti itu akan tergusur masuk dalam BIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, ketika ini maka ortaker kita itu akan bicara hanya diklat, maka mungkin adalah lebih luas pengembangan SDM. Jadi Badan Pengembangan SDM, tidak lagi Litbang, karena Litbangnya itu ada di ranahnya itu. Termasuk juga yang baru saya mau analisis evaluasi, peneliti-peneliti yang sudah profesor banyak di perguruan tinggi akan kita tarik. Kan di situ nggak ada manfaatnya. Jadi ketika ada alokasi anggaran APBN ataupun BLO ketika penelitian, ini kan dia hanya itu aja. Tapi penelitian yang tidak berimbas kepada pengembangan institusi di fakultas ataupun di perguruan tinggi, ini kan mubazir. Maka lebih ditarik aja, karena fungsinya dia hanya peneliti. Kalau peneliti ya udah di pusat, perguruan tinggi peneliti ya dosennya aja nanti. Kan ada tugas tusinya dosen, salah satunya adalah penelitian dalam konteks ini. Itu akan kita tarik. Kan banyak itu, ada berapa itu, ada profesor riset di Jakarta, di masing perguruan tinggi adalah peneliti, karena induknya adalah di Badan Litbang Agama. Itu kita tarik pusat. Nanti suatu waktu kalau nanti BRIN reformasi birokrasinya kayak apa, itu kita mengacu pada regulasi nasional, sehingga begitu kita sudah siap untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang lebih luas.
Ini ya, fungsinya tentu yang lebih itu adalah diklat, Pak Savitri dan teman-teman semuanya. Jadi posisi BDK ke depan itu sangat strategis. Dan saya mau meningkatkan, coba sih kenapa kementerian lain, lembaga lain itu bisa ini yang di yang lain ya, Diklat yang lain kan, sama-sama diklat kan, diklat tim 2, kenapa kita nggak bisa kok hanya diklat tim 3? Mestinya kita harus berupaya untuk akreditasi kelam supaya kita bisa punya kemampuan itu. Kita banyak loh yang eselon 2 itu yang belum diklat tim loh. Padahal itu amanat undang-undang 6 bulan setelah jabat wajib dia itu diklat tim. Kenapa? Karena antriannya banyak hilang. Kalau kita punya kan bisa mengejar amanat undang-undang untuk diklat di kita sendiri dalam konteks ini. Jadi itu kepentingannya di situ, sehingga nanti kalau ini jadi Badan Pengawas Indonesia, artinya setelah jadi itu berarti kita harus siap untuk melaksanakan persetujuan LAN untuk penilaian terhadap penyelenggaraan diklat pimpinan tingkat 2 dalam konteks. Kalau 1 kewenangan LAN ya. Jadi ini banyak yang kandil itu belum dibahas di tim 2 di situ. Hanya ada beberapa yang jadi belum lagi kepala biru dan seterusnya itu yang menjabat eselon 2. Padahal itu 6 bulan setelah jabat itu dia wajib termasuk eselon 1-nya. Tapi kalau saya sudah dari Manas nggak perlu eselon 1. Terus dari Manas masuk dalam diklat tim nasional dalam konteks ini. Jadi posisi BDK menjadi sangat strategis. Karena itu teman-teman semuanya siapkan diri Anda ini untuk menyongsong itu. Karena ke depan jabatan fungsional itu menjadi sangat strategis, perannya menjadi sangat dominan. Ya, karena itu pasti akan secara administratif itu kenaikan pangkat tentu nanti akan muncul regulasi-regulasi yang sangat ketat. Itu